besar Engkau ya Bapa Yahweh Tuhan kami, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas waktu yang indah pada saat ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu, berimpun di tempat ini, memuji-muji Engkau, menyembah Engkau ya Bapa. Terpujilah akan namamu ya Bapa. Kerinduan hati kami untuk selalu menyenangkan hatimu, memuliakan namamu Bapa Yahweh. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Tiba saatnya kami anak-anakmu akan bersama-sama mendengarkan isi hatimu, mendengarkan suaramu melalui firman pada saat ini ya Bapa. Mari Tuhan kau urapi hambamu yang menyampaikan firman pada saat ini Tuhan. Berikan urapan yang dari Engkau, berikan kemampuan supaya bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Kami menyerahkan setiap umat-umatmu yang pada saat ini mendengarkan firman-Mu, yang beribadah kepada Engkau Tuhan. Engkau juga berikan kemampuan supaya kami memahami akan firman-Mu. Berikan juga kami kemampuan supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Terpujilah akan namamu ya Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa setan, kuasa jahat, kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Bapa Yahweh yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman saat ini, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Mari Tuhan kau urapi setiap kami ya Bapa. Jadikan hati kami sebagai tanah-tanah yang subur, supaya setiap firman yang kami terima tertanam dan bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin memuliakan namamu. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Mari yang percaya katakan bersama, amin. Silahkan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Puji Tuhan, puji Bapa Yahweh kalau pada saat ini karena kasih dan kemurahan Bapa Yahweh kita berada di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga belajar firman supaya kehidupan kita semakin menyenangkan dan memuliakan nama Bapa Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, firman Tuhan hari ini saya beri judul Waktu untuk Tuhan. Waktu untuk Tuhan, Saudara. Mari kita baca dulu firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Dan akhir segala sesuatu sudah dekat. Karena itu hendaklah kamu jernih dalam berpikir dan hendaklah kamu berjaga-jaga dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, segala sesuatu sudah dekat. Itu artinya waktunya tinggal sebentar lagi, singkat lagi Saudara. Dan di zaman sekarang ini Saudara, kalau kita lihat kehidupan umat-umat manusia yang ada di dunia ini, seringkali mereka begitu sibuk dengan segala aktivitas mereka Saudara. Sepertinya mereka berkejar-kejaran dengan waktu. Bangun tidur sudah ada juga segala sesuatu, bermacam-macam aktivitas yang menanti, yang harus dikerjakan dan juga harus diselesaikan pada hari itu juga. Semua dikerjakan dengan terburu-buru. Semua orang seperti kelihatan sibuk Saudara. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mengikuti kompetisi di Jakarta Saudara, karena check-in hotel itu agak siang dan kami sampai di Jakarta itu masih pagi ya Saudara, masih dini hari Saudara. Nah ketika kami transit di suatu tempat Saudara, karena belum bisa memasuki hotel ya Saudara, karena belum dibookingkan. Nah jam 5 pagi Saudara, saya melihat dari lantai 2 gitu Saudara, di bawah itu melihat keramaian lalu lintas jalan yang ada di Jakarta. Tahun 2015 pada waktu itu. Nah ketika saya melihat Saudara, ada lampu bangjo itu seperti tidak berfungsi. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi lampunya merah, motor menyelonong, mobil menyelonong dari arah sana masuk sini, semrawut. Kalau saya katakan semrawut ya Saudara. Kenapa bisa demikian Saudara? Mudah-mudahan saat ini sudah berbeda ya, sudah lebih teratur. Kenapa demikian? Karena orang dikejar-kejar oleh waktu. Tidak mau menunggu, maunya cepat dan tidak sabar Saudara. Begitu juga Saudara, ketika beberapa hari ini ya di rumah kami ada tukang Saudara. Kalau tiap pagi kan saya mencarikan snack ya untuk cemilan tukang tiap hari. Ketemu seorang yang bekerja di suatu tempat atau mungkin pabrik gitu ya. Kalau jam 6:30, 7 biasanya berjumpa di tempat ini. Apa yang dilakukan oleh orang ini Saudara?
membeli beberapa makanan kecil ya untuk bekal. Kenapa? Karena tidak sempat sarapan. Tidak ada waktu untuk sarapan. Karena terburu-buru, waktunya sudah habis untuk mengerjakan ini itu dan harus segera bekerja. Tidak ada waktu untuk sarapan, saudara. Bayangkan, saudara. Begitu juga ketika saya ada di warung juga, sama Pak Ari juga melihat ada teman, tetangga yang bekerja di pabrik juga. Dia membeli beberapa makanan untuk bekal, saudara. Begitu selesai membayar, bus, ngebut, saudara. Kemudian saya bilang sama Pak Ari, wah banterman. Iya karena kan masuk jam 7, ini sudah jam berapa? Dikejar-kejar oleh waktu. Manusia begitu terburu-buru dan rasanya sibuk. Banyak sekali yang harus dikerjakan, banyak sekali yang harus diselesaikan. Tidak ada waktu untuk sarapan, tidak ada waktu untuk berlama-lama, saudara. Bahkan ketika beberapa tahun yang lalu saya punya teman yang memang mungkin ini karena luar kota ya, hampir setiap hari bawa bekal. Kenapa tidak pernah bisa sarapan? Jadi begitu sampai di kantor, baru sarapan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, keadaan yang demikian, serba sibuk dan juga terburu-buru, pasti akan membuat orang tidak tenang, saudara. Dan keadaan yang demikian, terburu-buru, sibuk terus ini, saudara, pasti juga akan mempengaruhi kerohaniannya, saudara. Dalam kehidupan kita, kalau kita ini juga dikejar-kejar waktu, sibuk, tidak ada waktu lagi, itu juga akan berpengaruh dengan kerohanian kita, saudara. Kalau kita terburu-buru, pasti kita akan berangkat kerja dengan doa yang terburu-buru. Kita bersekutu dengan Tuhan, terburu-buru. Nah, ketika kita berdoa dengan terburu-buru kepada Tuhan, apakah kita bisa menghayati, saudara? Jadi sepertinya doa kita untuk bepergian atau bangun tidur ya, saudara, tapi tidak semua ya ini ya, saudara. Ketika kita benar-benar dikejar-kejar oleh waktu ya, saudara, doa kita seperti rutinitas saja, saudara. Tidak ada penghayatan karena waktu kita segera akan digunakan untuk hal yang lain, saudara. Nah, ini yang berbahaya di dalam kehidupan kita. Kalau kesibukan atau hal yang terburu-buru ini mempengaruhi kerohanian kita, akan berbahaya di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bila kita mengerjakan terburu-buru, kapan kita punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dengan arti yang sebenarnya? Kapan kita punya waktu untuk merenungkan firman, membaca firman, saudara? Nah, jangan sampai karena terjebak dengan kesibukan kita sehari-hari, saudara, lalu kita mengesampingkan perkara-perkara rohani. Penting bagi kita untuk menyediakan waktu kepada Tuhan dan juga memberikan waktu kita secara khusus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, coba kita renungkan sehari ini. Waktu yang sudah Bapak Ibu Saudara gunakan dari bangun pagi hingga saat ini. Apa yang sudah saudara lakukan? Apakah saudara banyak memberikan waktu untuk Tuhan? Ataukah mungkin saudara menghabiskan waktu untuk bekerja? Ataupun juga menggunakan waktu itu untuk hal yang sia-sia? Masing-masing dari kita merenungkan pasti hasilnya akan berbeda-beda, saudara. Beberapa waktu ini, saudara, saya sama Pak Ari karena kami ini bekerja swasta, tentu saja kami juga merencanakan sesuatu untuk masa depan kami, untuk hari depan kami, tentu saja dengan minta pimpinan Tuhan apa yang harus kami kerjakan. Nah, kami berdua ini memiliki planning untuk menyelesaikan A, B, C. Nah, saudara, jauh-jauh hari sudah diperhitung-hitungkan, ini dana ini untuk membangun ini, dana ini untuk ini untuk mengisi misalnya begitu, saudara. Nah, sudah direncanakan sedemikian, bahkan jauh-jauh hari, saudara, bukan hanya sehari dua hari, mungkin berbulan-bulan atau mungkin juga ini kerinduan kami setahunan yang lalu, saudara. Ketika waktu berjalan, ketika kami harus menyelesaikan yang satu, saudara, mungkin A gitu harus selesai. Tetapi ternyata, saudara, Tuhan izinkan target kami untuk menyelesaikan A ini misalnya 2 bulan dengan total cost sekian misalnya. Tetapi ternyata meleset ya, saudara. Karena memang rencana manusia kadang berbeda dengan rencana Tuhan, dan manusia memang bisa merencanakan sesuatu, dan rencana manusia itu pasti bisa berhasil, bisa gagal ya karena merencanakan. Tetapi
pasti Tuhan itu memberikan pertolongan, saudara. Sebenarnya ini bisa selesai, tapi saya harus menunda yang B, menunda yang C, atau mengurangi yang B, atau mengurangi yang C gitu, saudara. Nah, beberapa hari saya sama Pak Ari ini membahas ini. Saya yang memulai ya, saudara, karena saya ini mungkin agak perhitungan begitu ya, saudara. Saya membahas ini. Saya tahu untuk menyelesaikan A saya harus begini itu sebenarnya sudah ada gambaran, saudara. Tetapi saya bahas sama Pak Ari, Mas enaknya gimana? Mas enaknya gimana? Sampai beberapa hari, saudara. Kemudian, saudara, pada suatu hari Pak Ari bilang gini, Dek, nek dino iki orang ngomong ke kuwi isora. Saudara berkata demikian. Nek hari ini, khusus hari ini orang sang ngomong ke kuwi piye? Saya menyadari, saudara, oh ternyata saya beberapa hari ini mengucapkan atau membahas sesuatu yang mungkin tidak membuat sejahtera. Atau mungkin sesuatu yang bisa membuat kita berbantah-bantahan, saudara. Pak Ari kata-kata sebentar itu saya renungkan. Benar, saudara. Benar, Tuhan. Kalau saya meneruskan kata-kata ini, walaupun juga ini nanti selesainya demikian, ini sepertinya kami membuang-buang waktu saja, saudara. Menghabiskan waktu untuk hal yang berbantah-bantahan ataupun sesuatu yang sia-sia. Padahal kita bersama dengan orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, saudara. Nah, menjadikan perenungan bagi saya pada waktu itu, alangkah baiknya kita menggunakan waktu terutama kepada orang-orang yang kita kasihi untuk membahas sesuatu yang positif, yang baik, saudara. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan berbantah-bantahan yang akan membuat kita tidak sejahtera ataupun tidak enak hati. Demikian juga kepada Tuhan, saudara. Apakah kita ini untuk melayani Tuhan, untuk bekerja untuk Tuhan, mengerjakan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita berbantah-bantahan, kosak-kosik, atau mungkin kita beralasan ini itu, saudara. Gunakan waktu saudara yang ada untuk melakukan yang baik kepada orang-orang yang saudara kasihi dan juga terlebih-lebih kepada Tuhan, saudara. Firman Tuhan hari ini, waktu untuk Tuhan. Mengapa menggunakan waktu itu penting, saudara? Dan mengapa kita harus menggunakan waktu dengan baik? Tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, yang tidak bermanfaat, saudara. Kita renungkan di dalam kehidupan kita, mungkin sehari ini kita melakukan hal yang menjengkelkan, atau mungkin kita hari ini sudah melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain, yang memberkati orang lain, terus lakukan. Mungkin seminggu yang lalu, oh saya kurang membaca firman. Ya mungkin bisa waktu yang Tuhan saat ini berikan kepada kita ini, saudara, kita gunakan sebaik-baiknya. Firman Tuhan dari Bapak Simon beberapa waktu yang lalu yang saya ingat, saudara. Kita harus hidup tidak seperti orang yang biasa, saudara. Bukan biasa-biasa saja. Itu artinya ada perubahan di dalam kehidupan kita. Oke, mungkin kita kemarin kurang membaca firman. Baiklah, ada waktu baca firman Tuhan saat ini. Mungkin kemarin kita tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Meluangkan waktu untuk berdoa khusus kepada Tuhan. Menyenangkan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Waktunya saat ini saudara perbaiki diri dan memulai mengubah diri kita untuk menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan dengan baik, saudara. Mengapa kita harus menggunakan waktu dengan baik, saudara? Kita baca firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Mengapa kita harus menggunakan waktu dengan baik, saudara? Kita baca ayat 15 sampai 16, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup. Bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Seraya menebus waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Mengapa kita harus menggunakan waktu dengan baik? Karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Waktunya sudah dekat. Hari-hari ini jahat, mungkin bahaya, saudara. Dan ini menunjukkan ketika kita baca sekali lagi ya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Karena ini artinya ada akibat yang akan terjadi kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik.
apalagi waktu untuk Tuhan kita tidak gunakan dengan baik, pasti akan ada akibat yang akan kita terima. Atau pasti ada akibatnya ketika kita sebagai umat-umat Tuhan tidak menggunakan waktu yang sudah Tuhan berikan dengan baik, saudara. Kita tidak mempergunakan waktu yang ada berarti kita ini juga membuang waktu dengan sia-sia. Dan ayat ini, saudara, memberikan peringatan kepada kita akan adanya potensi yang akan menghadang kita, menyerang kita ketika bahaya itu datang dan kita tidak menggunakan waktu yang sudah Tuhan berikan dengan baik. Sedikit kesalahan saja, saudara, bisa membawa kita kepada persoalan yang serius. Dan ini bisa benar-benar terjadi, saudara. Hanya persoalan sepele, orang bisa bertengkar. Mungkin juga saling membenci satu dengan yang lain. Contohnya apa, saudara? Memberikan status saja, saudara. WA atau Facebook atau Instagram, melemparkan atau menulis status aja. Kadang-kadang kita tidak bermaksud untuk menyinggung orang, ada orang tersinggung itu ada loh, saudara. Hal sepele bisa membuat bertengkar, dikira menyindir. Atau mungkin juga, saudara, ketika anak muda ini ya, saudara, atau mungkin juga yang dewasa juga bisa terjadi, saudara. Kalau tidak menggunakan waktu dengan baik dan menggunakan waktu itu untuk iseng-iseng atau coba-coba, ini juga bisa berakibat dengan tidak baik. Hari-hari ini adalah jahat. Kita harus berhati-hati, saudara. Kita harus menggunakan waktu dengan baik, meminta hikmat Tuhan supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tulis itu memberkati orang lain. Tidak berpotensi untuk membuat pertentangan ataupun perpecahan. Karena saya juga melihat ada yang dengan sengaja, saudara, orang mengeluh ataupun mungkin dikecewakan atau dirugikan orang lain langsung menulis status apa gitu. Kadang-kadang secara detail ditulis, saudara. Supaya orang lain tahu bahwa si A itu jelek. Supaya orang lain tahu bahwa aku ini ditipu orang, aku ini dikerjain orang, begitu ya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sebagai umat-umat Bapak Yahweh yang percaya kepada Bapak Yahweh, yang dipilih oleh Bapak Yahweh, mari di dalam kehidupan kita ini, saudara, menyadari bahwa waktu-waktu terakhir ini adalah waktu-waktu yang jahat. Kita harus tetap meminta perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kehidupan kita tetap berada di jalan Tuhan. Dan kita bisa terbebas dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita, saudara. Kalau kita lihat ya, saudara, beberapa waktu yang lalu sebelum COVID kan banyak demo-demo ya, saudara. Ketika ada anak-anak muda yang demo pada waktu itu, saudara, ketika undang-undang Omnibus Law ya, saudara. Mereka tidak tahu apa-apa juga ikut-ikutan demo. Ketika ditangkap polisi, ditanya apa maksudnya ikut-ikutan demo, enggak paham, enggak tahu. Lah undang-undangnya isinya apa? Enggak ngerti, ikut-ikutan. Ketika ikut-ikutan, ditangkap polisi harus mendapat pembinaan, orang tuanya susah. Kemudian sekolah tempatnya dia bersekolah juga susah, saudara. Demikian juga narkoba, saudara. Mungkin ada orang yang iseng-iseng coba-coba, itu juga akan membahayakan masa depan kalau orang terjerumus dalam hal ini. Kemudian hal yang kedua, saudara, mengapa kita harus menggunakan waktu dengan baik? Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Dan ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karena manusia akan menjadi pecinta diri sendiri, pencinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, tiada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, firman Tuhan mengajarkan agar kita mempergunakan waktu yang ada ini dengan baik, karena akan datang masa-masa yang sukar. Dan mungkin saat ini masa-masa yang sukar itu sudah datang, saudara. Waktu adalah anugerah
Tuhan yang sangat berharga yang diberikan kepada kita. Waktu bukan hanya berbicara tentang menit, detik, jam, hari, ataupun durasi, saudara. Tetapi waktu juga berbicara tentang kesempatan. Nah, saudara, beberapa waktu ke belakang ini ya, saudara, ya ini saya sampaikan aja apa yang saya alami, karena saya memang mengalami ya, saudara. Beberapa waktu ke belakang ini, Pak Ari itu kalau misalnya beli apa gitu ya, beli paketan atau mungkin beli sesuatu hal kecil-kecil gitu, mintanya ditemani terus, saudara. Kepengen beli degan aja, Dek, kancani beli degan. Dek, kancani beli pulsa. Terus saya sempat menjawab gini, alah, kancani terus, lah gelem ra. Ya, tetap saya mau ya, saudara. Masa menemani orang yang dikasih suaminya sih tidak mau. Berduaan terus ya, saudara. Mau ya beli apa selagi ada waktu? Berdua. Cuma kemana? Berdua, saudara. Kenapa? Karena kesempatan, saudara. Ada kesempatan kita bersama orang yang kita kasih, lakukan, saudara. Ada waktu atau ada kesempatan kita beribadah kepada Tuhan, lakukan ibadah kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Saya ini sama Pak Peter ya, Pak Ari sama Pak Peter itu berencana jalan atau makan itu sudah 1 tahun lebih ke belakang, saudara. Kapan-kapan jalan gitu ya, sama Pak Peter sama Pak Ari itu mau pergi ya. Direncanakan sudah 1 tahun lebih, saudara. Enggak sampai-sampai, saudara. Apakah kesempatan tidak ada? Kesempatan ya ada, tapi mungkin karena tugas atau apa enggak jadi-jadi. Tetapi akhirnya bulan kemarin sudah terlaksana ya Pak Peter sama Pak Adi. Bisa bersama, direncanakan sudah 1 tahun lebih, saudara. Bayangkan, saudara. Nah, kadang-kadang kita merencanakan sesuatu itu, kita tidak menyadari ternyata waktu itu cepat berjalan, saudara. Kayak baru kemarin ya, saudara. Hati-hati, saudara. Saya itu pernah ngomong sama teman saya gini. Dari dulu sebelum pandemi, teman saya dari Semarang, teman kuliah itu sudah hampir 20 tahun enggak bertemu. Akhirnya dia ada acara di Ambarawa, mampir. Setelah mampir, kemudian dia mengatakan, nanti beberapa waktu ke depan gantian ya kamu mengunjungi aku ke Semarang. Begitu. Padahal Semarang kan dekat, saudara. Ya, sampai sekarang terus pandemi belum juga ketemu, saudara. Nah, saudara, waktu adalah sesuatu yang berharga dan kesempatan yang indah ketika kita bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih ataupun kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang positif, sharing-sharing firman ataupun membicarakan hal-hal yang positif. Kesempatan, saudara. Dan kesempatan itu tidak harus berbicara panjang lebar, saudara. Ketika saudara menyapa, ada kesempatan untuk menyapa saudara kita. Menyapa saja. Salam Pak, apa kabar? Itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa, saudara. Coba lakukan, saudara. Ketika kita mungkin menyapa saja, ataupun mungkin selamat pagi, sesuatu yang kecil, ringan, tidak menghabiskan waktu yang banyak. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berikan kepada orang lain, supaya kita ini menjalin kebersamaan dan juga sukacita dengan orang lain di sekitar kita, saudara. Dan beberapa hari yang lalu, saudara, belum ada 2 minggu, saudara, saya sama Pak Ari itu juga ada acara bertemu makan gitu ya, sama seseorang. Seseorang ini kakak kelas teman saya ya. Jadi temannya Pak Ari, yang ini laki-laki temannya Pak Ari, yang laki-laki punya adik perempuan teman sekolah saya waktu SMA. Nah, sekitar 2 minggu bertemu dan makan, saudara. Terus kemarin itu di grup SMA saya ada kata kalau orang ini dipanggil Tuhan. Kemudian saya perlihatkan sama Pak Ari fotonya, loh Dek, barusan kan kita ketemu sekitar 2 mingguan yang lalu, saudara. Kemudian benar, saudara, karena sesuatu hal juga orang ini dipanggil Tuhan. Tidak menduga begitu ya, saudara. Tidak menduga dan menyangka, saudara. Tetapi waktu orang ini dipanggil ya, saya kaget Pak Ari, ternyata dipanggil Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, walaupun mungkin cuma semenit ataupun pendek ya, saudara. Ketika kita bisa meluangkan waktu dengan orang-orang yang kita kasih, bersekutu dengan Tuhan, ini adalah hal yang menyenangkan, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Tuhan memberikan waktu kepada umat manusia di dunia ini sama.
semuanya mendapatkan waktu 24 jam ya saudara untuk kita semua saudara. Tetapi kenyataannya tidak semua orang ini menggunakan waktu yang ada dengan baik saudara. Waktu beribadah mungkin tidak digunakan dengan baik. Mungkin juga ada pekerjaan yang harus dikerjakan, mungkin yang karyawan ada pekerjaan kantor yang harus diselesaikan, atau mungkin anak-anak yang masih studi ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sebentar lagi, 5 menit lagi ya kata-kata. Kadang-kadang kita mendengar ketika kita akan berangkat atau kemana mengerjakan sesuatu, sebentar ya 5 menit lagi ya saudara. Kata-kata tren 5 menit lagi ya saudara. Menunda sesuatu. Selagi kita bisa mengerjakan saudara, kerjakan saudara. Dan juga jangan gunakan waktu itu untuk mengganggu ataupun ngisengi orang lain. Saya paling nggak senang saudara. Beberapa waktu yang lalu di kantor saya ketika karyawannya banyak ya saudara. Sekarang karyawannya tinggal sedikit ya saudara. Ada satpam waktu itu saudara. Nah satpam ini kan dulu jaga sore jam 5 sampai jam 8 besok pagi ketika karyawan masuk selesai gitu ya saudara. Nah satpam ini kan sanggup bekal di perantang, mungkin dibekali oleh istrinya ya untuk makan malam gitu saudara. Nah ada teman saya 2 ini, satu perempuan satu laki-laki, sukanya iseng saudara. Nah, pernah makanan serantang ini diumpet kayak gitu ya, disimpan gitu loh sambil ketawa-ketawa. Terus untungnya itu yopo gitu loh saudara, disembunyikan betul saudara sambil ketawa. Kok iso diumpet kayak gitu lah saudara. Kemudian sampai paginya baru diberitahu saudara. Lah ini saudara, sesuatu yang sudah dibawa akhirnya enggak jadi dimakan karena keisingan teman saya. Kemudian saya sampai marah-marah saudara. Jadi untungnya apa mengerjakan sesuatu itu. Terus teman saya yang ngerjain ini bilang sama satpamnya, untung kamu enggak tanya sama Mbak Maria. Kalau tanya mesti Mbak Mira tahu kalau tak kerjain gitu lah saudara. Karena saya itu tidak mau terlibat kalau ngerjain gitu, paling tidak suka ya. Mungkin dijak ngerjain sesuatu gitu, tidak senang saudara. Mengerjain orang sedemikian rupa kok bisa puas saudara. Saya itu heran saudara. Tetapi sekarang dua-duanya sudah nggak ada saudara. Termasuk satpamnya sudah tidak ada semua. Nah saudara dikasih Bapak Yahweh. Kemudian kita melihat saudara, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia ya. Ini saya tulis. APJII, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, pada beberapa waktu yang lalu melakukan survei saudara. Nah, responden ini yang disurvei ini, orang Indonesia ini saudara yang disurvei, ketika ditanyai disurvei, ternyata rata-rata mereka menggunakan waktu untuk internet sehari itu 2-5 jam sehari saudara. 2-5 jam. Kemudian saya pas membaca ini, saya menurut, lama Kemudian coba saya hitung-hitung. Kalau pagi coba berapa? Iya ya bisa 1/4 jam, bisa setengah jam. Mungkin siang, sore, malam lagi. Atau mungkin betul berarti itu survei yang mengatakan bahwa survei dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia ini, ketika survei benar-benar mendapatkan bahwa orang Indonesia itu rata-rata yang responden di survei ini 2-5 jam menggunakan HP internet. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manusia itu ada semua di internet ya. Firman ada saudara. Mungkin kita juga bisa menggunakan ini untuk firman, merenungkan firman ataupun membaca firman bisa saudara. Mungkin juga kita perlu pengetahuan ada di sini. Bahkan saya mendengar ini kalau teman-teman yang memiliki anak sekolah SD atau yang masih kecil, PRP udah bisa, yang jawab siapa? Aku tanya Mbah Google lah, saudara. Jadi di internet itu juga ada jawaban-jawaban. Pertanyaan apa, mencari apa saja ada, musik ada, hiburan ada, film ada. Saudara, tetapi di dalam internet juga kita mendapatkan bagaimana orang itu mengumbar keburukan orang lain ataupun juga mengumbar keluhan-keluhan juga ada di sini, semua bisa kita dapatkan di sini, saudara. Nah, apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan baik, saudara? Kita boleh saja mendapatkan segala sesuatu di sini, saudara. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, oke, saudara. Tetapi ketika kita hanya membuang-buang waktu saja, mungkin 2 jam, 3 jam, membuang waktu sia-sia, saudara. Baharui hidup kita, saudara. Kita berubah ya, saudara. Baharui diri kita supaya kita bisa menggunakan waktu dengan lebih baik lagi. Ya, saudara. Kemudian juga ada konseling, saudara. Konseling dalam suatu rumah sakit ketika orang ini
hamba Tuhan ini ya saudara, konseling ke orang-orang yang sakit ya, untuk memberikan kekuatan, penghiburan, mendoakan ya saudara. Rata-rata orang yang sakit ketika ditanyai saudara, ya ditanya oleh konseling ini, apa yang kau sesali saat ini dengan apa yang kau alami ini, apakah kamu menyesal gitu ya. Kemudian sebagian besar mereka menjawab memang bisa ketika dikonseling bisa mensyukuri dan bisa siap menerima apapun ya saudara. Tetapi yang disesali adalah saya menggunakan waktu tidak dengan baik. Selama ini saya menyanyiakan istri saya kurang baik dengan anak saya, atau juga saya ini kurang menghormati orang tua saya. Itu yang didapatkan dari hasil konseling saudara. Mereka menyesali waktu yang telah digunakan. Kenapa? Karena tidak menggunakan waktu dengan baik saudara. Jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Kesalahan menggunakan waktu yang akan membuat kita menyesal ataupun jauh dari Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi. Melalui firman Tuhan hari ini saudara, biarlah kita dikuatkan supaya kita menggunakan waktu-waktu yang ada, waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mensyukuri kebaikan Tuhan, untuk mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan. Dan kita juga bersyukur kita bisa mengenal Bapa Yahweh, Tuhan yang benar di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, firman Tuhan hari ini, waktu untuk Tuhan. Mari kita gunakan waktu yang ada, yang telah Tuhan berikan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menggunakan waktu dengan baik saudara? Ya, kita akan pelajari bersama. Bagaimanakah menggunakan waktu yang baik atau benar ini saudara? Yang pertama, mengerti kehendak Tuhan saudara. Kita baca di dalam Efesus 5 ayat 17. Bagaimana menggunakan waktu yang baik dan benar? Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Karena itu janganlah kamu menjadi bodoh, melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan. Kita harus memahami kehendak Tuhan. Itulah kuncinya supaya kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Kuncinya kita mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan akan mengajarkan kita untuk membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Firman Tuhan juga akan memperbarui pikiran dan juga perbuatan kita. Jangan membuang waktu kita untuk melakukan hal yang sia-sia. Jangan pernah iseng-iseng atau coba-coba untuk berbuat dosa saudara. Buang dan lempar jauh-jauh hal-hal yang bisa membuat pikiran kita rusak ataupun juga hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya waktu yang Tuhan berikan kepada kita benar-benar bisa kita gunakan dengan baik. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti kehendaknya saudara? Kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan. Kemudian hal yang kedua saudara, bagaimanakah menggunakan waktu dengan baik atau benar? Yang kedua, menjadwalkan waktu khusus dengan Tuhan setiap hari saudara. Tuhanlah yang memampukan kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita saudara. Tugas-tugas yang Tuhan berikan. Mungkin kita harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mungkin kita harus menyelesaikan pekerjaan kantor, ataupun mungkin juga kita harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan akan memampukan kita saudara. Tuhan yang akan mengatur hari-hari kita. Jangan sampai kita menggunakan waktu seolah-olah waktu ini adalah milik kita. Karena waktu itu milik Tuhan. Jadi Tuhan yang akan mengatur kehidupan kita. Dan kita biarkan Tuhan yang mengatur. Jangan kita yang merasa bahwa waktu ini milikku, punyaku. Jadi aku yang akan mengatur waktuku dengan semaunya sendiri ya saudara. Saat bangun tidur mungkin kita berdoa. Mungkin saat makan kita berdoa. Mau bekerja kita berdoa. Saya yakin kita semua di tempat ini melakukannya. Saya juga melakukannya. Ketika mau bekerja, masuk kantor, dalam nama Bapa Yahweh, berkati perusahaan di mana saya bekerja. Pasti kita ini melakukan hal ini saudara. Berdoa mau makan, mau berangkat kerja atau mau keluar rumah, pasti kita berdoa. Pasti kita semua melakukannya saya yakin. Tetapi yang menjadi persoalannya saudara, yang menjadi persoalannya, kadang-kadang kalau kita sudah sibuk, waktunya mepet,
pasti kita doanya juga cepat-cepat. Ya, kita doanya cepat-cepat ya. Kalau doa cepat-cepat kita tidak menghayati ya saudara. Mungkin segala sesuatu yang kita kerjakan cepat-cepat pasti tidak enak saudara. Makan, coba kita makan, kasih waktu 5 menit, rasanya kurang nikmat saudara. Begitu juga ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan waktu yang terburu-buru, yang sangat singkat, itu juga akan kurang meresapi, diri kita ini kurang meresapi saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, kita memberikan waktu khusus bagi Tuhan. Karena ini adalah penting saudara. Melebihi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sepanjang 24 jam hari ini. Memberikan waktu untuk Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 59 ayat 17. Namun aku mau menyanyikan kekuatanmu dan aku mau menyorakkan kebaikanmu pada pagi hari, sebab engkau telah menjadi perlindungan yang tinggi bagiku dan tempat pengungsian pada waktu kesesakanku. Kita lanjutkan di dalam Mazmur 42 ayat 9. Mazmur 42 ayat yang ke-9. Yahweh akan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan nyanyiannya akan bersamaku pada malam hari. Suatu doa kepada Elohim kehidupanku. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat bagaimana Raja Daud atau Raja Daud yang begitu dekat dengan Tuhan meluangkan waktunya untuk datang kepada Tuhan. Pagi dia datang kepada Tuhan, bisa siang dia merasakan hadirat dan kemurahan Tuhan, malam hari dia merasakan kasih setia Tuhan bersamanya saudara. Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita supaya kita menggunakan waktu kita dengan baik dan benar ini, kita juga memberikan waktu khusus kepada Tuhan. Kita lanjutkan dalam Ibrani 13 ayat 15. Oleh karena itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan korban pujian kepada Elohim, yaitu buah bibir yang mengakui namanya. Memberikan waktu khusus untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan itu sama dengan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Dan di saat seperti itulah kita mau duduk diam di kaki Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan secara pribadi dan menanti-nantikan Tuhan berbicara kepada kita saudara. Kapan waktunya saudara kita bisa bersekutu dengan Tuhan? Tuhan tidak menuntut harus pagi, jam sekian, harus siang, harus sore, harus malam. Tidak saudara. Kapan saudara ada waktu, berikan waktu khusus kepada Tuhan. Yang penting saudara, ketika saudara menyediakan waktu khusus itu kepada Tuhan, jangan terburu-buru saudara. Ketika merenungkan firman, bacanya jangan ngebut ya. Saya itu pernah ya ketika ketinggalan bacaan kitab suci ya. Waduh sudah sampai pasal ini saya bolong gitu ya saudara. Ketika bolong, membaca cepat-cepat biar mengikuti, beda rasanya saudara. Betul saya merasakan ketika kita membaca seolah-olah saya target saudara. Saya harus selesai supaya besok bisa mengikuti jadwal selanjutnya. Ketika target ini saya lakukan, saya seperti tidak mendapatkan apa-apa. Karena tidak merenungkan, tidak sampai ke dasar hati. Sekedar mulut saja bicara, sekedar saya membaca saja supaya selesai jadwalnya. Tetapi ketika kita memberikan waktu khusus kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita meresapi, kita merenungkan saudara. Begitu juga ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan sudah tidak ada aktivitas lagi saudara. Kapan pasti saudara punya waktu itu? Bisa siang hari ketika semua sudah pekerjaan sudah selesai, mungkin anak-anak sudah selesai makan atau sudah selesai aktivitas, atau mungkin juga pada waktu malam menjelang tidur semua sudah beres, bisa kita ambil. Atau mungkin juga ada yang pagi sebelum memulai aktivitas semuanya, bagus itu saudara pagi. Tapi mungkin saudara masih ngantuk, tidak bisa bangun pagi. Ambil waktu di mana saudara bisa memberikan waktu khusus kepada Tuhan. Gunakan waktu itu supaya kita ketika kita benar-benar memberikan waktu khusus itu, ada sesuatu saudara. Saya merasakan saudara, ketika membaca untuk mengejar saja tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika membaca sambil merenungkan dengan sungguh-sungguh, beda rasanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau kita ini ingin mendengarkan suara Tuhan, kita harus memberikan waktu khusus kepada Tuhan. Pasti kita akan mendengarkan suara Tuhan. Nah, kadang-kadang ya saudara ini ya, maaf ya ini ya, kadang-kadang mungkin jemaat itu atau mungkin saya ya, wah itu kalau Pak Pendeta, Pak Yakub sama Bapak Simon tuh pasti bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi kadang-kadang ada sesuatu hal kita sampaikan kepada beliau, tidak ada salah. Tidak ada salahnya. Mengapa beliau-beliau ini bisa mendengarkan suara Tuhan? Ya karena bersekutu dan memberikan waktu khusus
untuk Tuhan sehingga kita bisa benar-benar mendengar, saudara. Tentu saja Tuhan itu juga ada, saudara. Dan Tuhan itu sebenarnya, ya saudara, saya beritahu, Tuhan itu sebenarnya tidak hanya mendengarkan suara orang-orang tertentu saja. Bukan hanya Bapak Simon atau Bapak Yakub. Kita juga bisa, asalkan kita ini juga mengenal Tuhan, dekat kepada Tuhan, maka kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan. Contohnya saja, saudara, kalau kita ini ada orang curhat, ya kadang-kadang kan kita, misalnya pernah punya teman, ya saudara, mungkin kita di WA. Ada waktu enggak mau bicara, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, boleh enggak aku telepon, boleh enggak aku WA, mengganggu enggak? Pernah, saudara? Pernah, pasti kita semua pernah di WA atau di telepon teman, atau mungkin kekasih kita, anak kita, atau mungkin juga ada sesuatu yang penting, misalnya Pak Ari ada yang penting atau saya penting, Mas, engkau ngomong-ngomong nomah penting, ya saudara. Memberikan waktu khusus, saudara. Ketika kita memberikan waktu khusus kepada teman kita yang curhat, saudara. Oke, saya hari ini sudah longgar, telepon saja. Maka teman kita akan telepon, saudara. Akan telepon kita, menceritakan masalahnya. Dan kita mendengarkan. Betul enggak, saudara? Tetapi kalau kita ini, aduh aku cek sibuk sesok ya. Atau mungkin, engkau WA ya, nanti aku longgar tak WA. Mungkin teman kita tidak akan jadi menyampaikan sesuatu kepada kita karena kita tidak ada waktu, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita kepada Tuhan, saudara. Kita ingin mendengar suara Tuhan, tetapi ketika Tuhan mau bicara kepada kita, kita sibuk, saudara. Kita tidak ada waktu, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Ini kuncinya. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan, berikan waktu khusus kepada Tuhan. Waktu yang tidak disertai dengan kesibukan-kesibukan kita ataupun hal-hal lain yang menghimpit kita, saudara. Pasti ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada suara Tuhan, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi penting bagi kita untuk memberikan waktu khusus kepada Tuhan. Saya ini kalau mungkin ya anak saya di sini Ella ini mau menyampaikan sesuatu, Mah mau ngomong-ngomong tapi berdua misalnya. Oke, saya menyelesaikan pekerjaan di kantor, ngebut gitu ya sudah, saya bilang, Pak saya mau keluar sebentar, ada mau sama anak saya misalnya gitu. Sudah, lah datang sini, oke. Ketika benar-benar meluangkan waktu bisa bercerita, bisa menyampaikan sesuatu dan saya memberikan telinga saya, hati saya untuk mendengarkan. Dan ketika waktu khusus itu saya berikan hanya berdua, mungkin pasti ada juga sesuatu yang kita dapatkan, saudara, untuk membangun kita, saudara. Kadang-kadang secara orang tua memberikan sesuatu kepada anak-anaknya itu pasti berbeda-beda. Tetapi yang saya garis bawahi, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Pasti mendoakan yang terbaik, menginginkan yang terbaik, menyiapkan sesuatu yang terbaik. Walaupun cara masing-masing orang tua itu berbeda-beda, tetapi intinya sama, saudara. Pasti ingin memberikan yang terbaik, apalagi untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Pasti orang tua itu akan pasang badan yang di depan, saudara, untuk memberikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang saya sama Pak Ali juga malam-malam cuma naik motor, muter, ngomong-ngomong gitu ya, saudara. Memberikan waktu khusus. Ketika waktu kita benar-benar kita khususkan, kita benar-benar bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi kerinduannya, dan paling tidak kita mendengarkan, kita bisa mendoakan atau mungkin membantu sebisa mungkin apa yang kita mampu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita berikan waktu kita secara khusus kepada Tuhan. Kapanpun saudara bisa, tidak harus menit, jam, ataupun dibatasi, saudara. Tidak, saudara. Asal saudara memberikan waktu khusus benar-benar untuk Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini, saudara. Waktu untuk Tuhan, saudara. Tanpa memberikan waktu kita khusus kepada Tuhan, maka kita akan kesulitan untuk mendengarkan suara Tuhan, saudara. Melalui firman Tuhan hari ini, waktu untuk Tuhan. Penting bagi kita untuk memberikan waktu kita untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang mengasihi kita. Juga memberikan, kalau kita bisa memberikan waktu kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang mengasihi kita, pasti kita juga akan bisa memberikan waktu kita untuk orang-orang yang kita kasih. Mari kita baharui hidup kita supaya kehidupan kita ini bisa memberikan yang terbaik. Karena hari-hari ini jahat,
Hari-hari ini semakin sukar. Jadi kita perlu memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan dan juga orang-orang sekitar kita supaya kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung sehingga kita semua bisa mengerjakan sesuai yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bersama Bapa Yahweh kita akan sanggup melakukannya. Dan bagaimana supaya kita menggunakan waktu kita dengan baik dan benar. Kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Kita berikan waktu khusus kita kepada Tuhan setiap hari. Kapanpun kita bisa melakukan, berikan waktu kita untuk Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga sesuatu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Saya tidak akan memperpanjangkan firman pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Amin. Serahkan kepada Bapak Simeon. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bu Nani yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita. Diingatkan untuk kita bisa menyediakan waktu untuk Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, karena waktu ini tidak bisa kembali dengan ya seperti kalau kita kehilangan duit, itu duit bisa dicari, tapi waktu tidak bisa dicari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, waktunya semakin dekat, Tuhan Yesus sudah mau datang lagi untuk yang kedua kali. Mari kita gunakan waktu ini benar-benar dengan sungguh-sungguh untuk membangun komunikasi, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Ari untuk mengingatkan kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita Sabat pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu buat Sabatmu yang sudah Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh menikmati Sabat-Mu pada petang hari ini. Waktu perhentian untuk kami boleh sungguh-sungguh kembali menjalin hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami, supaya kami hidup kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Engkau memberkati Ibu Ari yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memakai kehidupannya lebih hari lebih heran, baik dalam pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya, masa depan, cita-citanya, Tuhan yang memberkati. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang sudah kami dengar ini boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Dan biarlah kami mempunyai kehidupan yang betul-betul mempergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama-Mu, untuk membangun komunikasi kami dengan Engkau ya Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada Sabat petang hari ini. Tuhan yang memberkati untuk mereka semua yang sudah memimpin pujian, singer, memainkan musik maupun yang bertugas di streaming maupun LCD dan yang lainnya. Tuhan yang memberkati supaya kami boleh melayani pekerjaan-Mu dengan lebih sungguh-sungguh lagi dan semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan bila sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga melindungi kami sepanjang perjalanan. Biarlah kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk kami boleh kembali memuji, memuliakan nama-Mu dengan kondisi iman yang jauh lebih baik dari hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami akan menerima berkat-Mu, kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita Bapak Ibu Saudara. Yevarka Yahweh Wismerka, Bapak Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panau eleha wikoneka, Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panau eleha wiyashem leka shalom, Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesus Mesias Sang Penebus jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesus datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati.